Salam sejahtera, Salam. salam sehat untuk semuanya ya. Uh, Sebelum dimulai saya sapa dulu Ibu Dr. Woro. Gimana kabar, sehat ya Bu Woro? Ya, sehat. Puji Tuhan ya. Sehat ya. Ya, saya sapa juga Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI MHUM. Gimana kabar Pak Zen? Alhamdulillah saya sehat Pak Ya. Zen. Ya, ini di rumah mana? Utara atau selatan? Saya di rumah kolor ini di Ya. utara ini. Wah, luar biasa ini. Ya, oke. Oke, Saudara Rodi Ahmad Rodianto, bisa dengar Iya, suara Pak. saya? Bisa Pak, jelas Pak. Assalamualaikum Jelas ya? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya. Sebelum dimulai, Saudara Rodi siap ya untuk presentasi proposal tesisnya? Siap Pak. Siap. Siap ya. Apakah Saudara dalam keadaan sehat sekarang? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke. Iya. Ada waktu maksimal 10 menit ya untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang ada di dalam proposal tesisnya ya, maksimal 10 menit. Oke, siap. Mungkin sebelum dimulai bisa berdoa dulu, silakan berdoa. Selesai. Selesai ya. Oke, silakan dipresentasikan gagasan-gagasan yang ada di dalam proposal kamu ya. Silakan Rodi. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya akan menyampaikan hasil proposal tesis saya yang akan dipresentasikan, yakni yang berjudul Perlindungan Pengguna Media Sosial sebagai Debitur Pinjaman Online di luar izin Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, saya aturkan terima kasih kepada ketiga penguji, yakni Bapak Dr. Zainuddin SH MH, kemudian Ibu Dr. Woro Winandi SH MHUM, kemudian Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SHI MHUM. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke latar belakang, yakni di latar belakang kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial teknologi atau fintech merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler atau smartphone sangat tinggi. Ya, hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat mobile memiliki angka yang lebih tinggi lagi, yang mencapai 177,9 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 67%. Sebelum kita masuk ke permasalahan, di sini ada untuk mengerucut ke permasalahan dapat disampaikan bahwa debitur pinjaman online atau penerima pinjaman ini dilakukan Investri sebagai pionir peer-to-peer lending marketplace Investri, dan mayoritas portal peer-to-peer lending ini
menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit. Akan tetapi di sini timbul masalah, yakni dalam perjanjiannya, Bapak Ibu, dan oke, suara saya bisa kedengaran ya? Dalam perjanjiannya itu oke, mana? Bapak Ibu, suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Ya, didengar Rodi. Lanjut Rodi. Oke. Oke. Ya, dalam penggunaan layanan pinjaman online sebagai konsumen pada dasarnya berawal dari perjanjian pinjaman yang mungkin saja dibuat sepihak dan tidak dipahami oleh konsumen. Hal ini pihak penyedia layanan enggan untuk memberitahukan dengan jelas terkait klausula tersebut karena dimungkinkan adanya risiko calon pengguna layanan pinjaman online membatalkan rencana penggunaan fasilitas pinjaman online tersebut. Nah, dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas yakni yang pertama, bagaimana legalitas pengaturan pinjaman online di Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pengguna media sosial sebagai konsumen pinjaman online, perspektif hak asasi manusia. Kemudian tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengaturan tentang pinjaman online di Indonesia saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. Manfaat teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal dan bisa diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online serta memperbarui pengaturan teknologi finansial yang ada saat ini. Kemudian manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsi ilmu pengetahuan untuk memperoleh teman-teman baru yang akan dikaji baik skala publik maupun sebagai pembelajaran akademik. Secara praktis diharapkan mampu memecahkan satu topik permasalahan yang berkembang mengenai teknologi finansial. Kemudian tinjauan pustaka, ini ada pengertian peer-to-peer lending atau P2P. Ya. Kemudian ada pengertian market aggregator, yakni sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Ya. Kemudian ada risk and investment management, yakni salah satu jenis fintech ini telah diakui oleh Bank Indonesia yang berfungsi untuk mengatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada payment settlement and clearing yang paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara online, yakni payment settlement and clearing, yaitu dengan adanya payment settlement and clearing, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai atau melakukan transaksi maksud saya. Kemudian ada pinjaman online secara spesifik, yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara online. Kemudian ada perlindungan debitur pinjaman online. Perlindungan debitur pinjaman online ini, kreditur mewajibkan debitur untuk melakukan pembayaran cicilan. Ini yang pasti ya. Di mana apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka akan ada konsekuensinya.
pada umumnya konsekuensi ini dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarannya diatur dalam perjanjian. Perlindungan hukum untuk debitur terletak pada data seseorang secara pribadi dalam penggunaannya di media elektronik yang seharusnya diberikan perlindungan secara hukum. Dan perlindungan hak asasi manusia ini pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsekuensi dikenakan sanksi. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen pada dasarnya berawal dari perjanjian pinjaman yang mungkin saja dibuat sepihak dan dipahami oleh konsumen sebagai yang diutarakan tadi, yakni konsumen atau debitur atau penerima pinjaman online ini oleh penyedia layanan dirasa enggan untuk memberitahukan dengan jelas terkait klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian karena adanya risiko calon pengguna layanan pinjaman online membatalkan rencana penggunaan fasilitas pinjaman online tersebut. Akibatnya di kejadiannya, fakta-faktanya di lapangan itu penerima pinjaman ini merasa menjadi korban karena konsumen atau debitur pinjaman online tersebut akibat dari perjanjiannya itu karena mungkin adanya error sistem atau bagaimana mengakibatkan entah itu jatuh temponya jatuh tempo yang secara online itu tidak ada pemberitahuan, kemudian dianggap error sistem, kemudian apabila jatuh temponya itu berlanjut, kemudian di kemudian hari itu ditagih dengan pinjaman yang tidak semestinya. Ini dirasa debitur atau penerima pinjaman ini merasa adanya kerugian. Kemudian di metode penelitian ini ada tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau legal research, menjelaskan bidang yang sulit serta memprediksi perkembangan yang akan ada di masa depan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan atau status approach, pendekatan konseptual atau conceptual approach, dan pendekatan kasus atau case approach. Kemudian sumber bahan hukum primer kami mengambil KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Bahal Wetbook. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ya ITE ya, kemudian Undang-Undang 19 tahun 2016 perubahan ITE, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Kemudian ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK-01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kemudian sumber bahan hukum sekundernya yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian perpustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal, sumber
informasi dari internet serta dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini. Kemudian ada sumber bahan hukum tersier meliputi kepustakaan bahasa dan kosakata meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemudian kamus hukum serta informasi yang dihimpun dari berbagai sumber mengenai perkembangan hukum sehari-hari seperti majalah dan artikel. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum kami dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu penelusuran bahan-bahan kepustakaan dan bahan hukum secara teknik pengumpulan data dengan penelusuran dokumen-dokumen hukum atau dokumenter, meliputi peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengolahan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pengolahan bahan hukum secara deskripsi atau deskriptif. Kemudian analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara garis besar dianalisis secara sistematis dan analisis secara yuridis normatif. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oh ya, saya ingin menyampaikan bahwa di latar belakang ini perlu disampaikan bahwa latar belakang yang mengacu di permasalahan, yakni di Indonesia sendiri masih belum ada peraturan perundang-undangan, entah itu undang-undang yang mengacu pada perlindungan data pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Saudara Ahmad Rodianto ya. Mungkin Rodi bisa ditutup dulu slide-nya ya. Slide-nya ditutup dulu ya. Siap. Oke. Nah, slide-nya ditutup dulu. Oke. Nah, selanjutnya memasuki tahap ujian ya, Saudara Ahmad Rodianto ya. Iya, Pak. Jadi perlu persiapkan alat tulisnya ya. Siap. Untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh para penguji. Nah, silakan perhatikan baik-baik ya, karena nanti ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh para penguji, apakah itu ada pertanyaan, permintaan konfirmasi, klarifikasi, dan lain sebagainya. Oke ya? Oke, siap, Pak. Baik, untuk sesi pertama saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI, MHUM. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri sudah memberikan kesempatan pertama kepada saya untuk mendiskusikan gagasan yang diusulkan oleh Saudara Rodianto. Mohon izin juga saya sampaikan kepada Ibu Dr. Worowinandi. Saya diberikan kesempatan pertama untuk memulai diskusi pada sesi kedua ini. Mas Rudi, sebelum dimulai suara saya terdengar sangat baik atau bagaimana, Mas Rudi? Ya, baik, Pak. Ya, bagus, Pak. Jelas ya suara saya ya? Ya, jelas. Iya, jelas suaranya, Pak. Ya. Saya ucapkan selamat dulu Anda masuk ke tahap ini ya. Terima kasih. Itu yang menurut saya perlu disyukuri ya. Anda sudah bisa masuk ke tahap ini. Untuk lebih menghemat waktu, langsung saja Mas Rudi ya. Santai saja karena suasananya malam, mestinya lebih adem gitulah ya. Suasananya ketimbang siang gitu. Ya. Iya. Saya langsung masuk ke judul, Mas ya. Coba Anda perhatikan judulnya. Iya. Bisakah Anda menyebutkan kepada saya judulnya? Sebelum saya tanyakan tentang judul, coba disebutkan judulnya dulu. Oke. Perlindungan pengguna media sosial sebagai debitur pinjaman online di luar izin otoritas jasa keuangan. Nah, baik ya. Saya ingin
bertanya, ya, ada diksi yang menurut saya kurang konsisten digunakan ya. Iya. Diksi itu di situ tertulis pengguna media sosial. Iya. Kemudian yang kedua, diksi yang kedua adalah debitur. Iya. Kemudian yang ketiga saya menemukan diksi lain di rumusan masalah yang kedua. Konsumen. Di rumusan masalah yang kedua, Anda menggunakan konsumen. Istilah konsumen. Bisa dibuka di rumusan masalah yang kedua. Baik, Pak. Jadi di rumusan masalah yang kedua, justru Anda menggunakan istilah konsumen. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan, Mas Rudi. Saya tidak mau Anda nanti rajin menggunakan beberapa istilah, tapi Anda sendiri tidak paham ruang lingkup dari istilah yang digunakan. Ya. Kalau Anda baca istilah debitur, ya, itu diatur tersendiri, terutama di BW itu menggunakan istilah itu. Istilah konsumen itu juga digunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya kan? Yep. Kemudian istilah pengguna sosial itu muncul di Undang-Undang ITE. Iya. Masing-masing istilah itu ada definisi konseptualnya, ada definisinya. Ya. Iya. Mohon diperhatikan kalau misalnya Anda mau menggunakan 3 istilah ini, ya, secara bersamaan di dalam satu penelitian. Ya. Jangan sampai nanti terlihat tidak konsisten. Ya, silakan ditanggapi dulu tiga istilah ini. Bagaimana Anda ingin meyakinkan bahwa Anda menggunakan 3 istilah ini sesuai dengan konteks bahasannya. Ya. Iya. Jadi memang mau dipakai 3-tiganya, atau memang jangan-jangan Anda keliru, ya. Artinya Anda kurang teliti yang pertama menggunakan istilah debitur, tahu-tahu di rumusan masalahnya menggunakan istilah konsumen. Ataukah Anda memang kurang teliti, keliru menggunakan istilah lain gitu loh. Ini mohon diperhatikan. Silakan ditanggapi dulu. Oke. Di rumusan masalah yang kedua ini, bagaimana perlindungan terhadap hak pengguna media sosial sebagai konsumen pinjaman online perspektif asasi manusia. Ini konsumen menurut saya pengguna media sosial ini sebagai konsumen, yaitu konsumen atas pinjaman online tersebut kan di dalam perjanjiannya, Bapak. Jadi dalam pinjaman itu kan konsumen itu kan menerima pinjaman dari kreditor. Jadi juga konsumen ini juga sebagai debitor karena menerima pinjaman. Juga selain sebagai konsumen dan debitor, juga transaksinya ini melalui media online. Jadi sebagai pengguna media online, begitu Pak. Memang mohon diperhatikan Mas Rudi, di judulnya yang Anda tulis itu jelas pengguna media sosial. Tertulis pengguna sosial sebagai debitur. Iya. Kan? Di rumusan masalah yang kedua itu juga jelas tertulis pengguna sosial sebagai konsumen. Ya kan? Nah, itu maksud saya. Apakah ini memang sengaja dibedakan atau jangan-jangan satu maksud cuma Anda kurang paham tentang konsep dari 2 istilah itu. Gitu loh. Nah, Anda tadi menyatakan tentang masalah perjanjian, ya, perjanjian pinjam, ya, pinjam meminjam antara kreditur dan debitur, ya kan? Debitur, iya. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya perjanjian antara kedua belah pihak itu kedudukannya sebagai debitur dan sebagai kreditur.
atau sebagai produsen atau sebagai konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu loh. Jadi itu harus dilihat perjanjian kedua belah pihak itu menggunakan istilah mana dalam perjanjian pinjam meminjam itu. Apakah menggunakan istilah debitur atau kreditur atau menggunakan istilah konsumen dan produsen. Ya. Kalau menurut saya istilah itu konsepnya berbeda. Karenanya undang-undangnya juga berbeda gitu loh Mas Rudi. Iya. Ya. Itu masukan dari saya. Ada tanggapan lagi? Kalau dalam perjanjiannya tetap kreditor dan debitor. Jadi yang debitor itu isi penerima pinjaman, lalu mohon maaf saya ulangi, debitor itu penerima pinjaman dan kreditor itu pemberi pinjaman. Begitu Pak. Ya, kalau memang seperti itu sebaiknya Anda konsisten saja. Jadi di rumusan masalah yang kedua jangan dirubah. Jadi di situ pengguna sosial sebagai debitur, jangan sebagai konsumen. Walaupun nanti dalam analisisnya Anda bisa juga nyantol-nyantol ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Iya. Mungkin itu nanti ada analisis yang juga nyantol-nyantol ke beberapa pasal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu loh. Ya. Tetapi sekali lagi Anda perlu konsisten menggunakan istilah untuk para pihak yang bertransaksi itu, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur gitu loh. Sebagaimana dalam perjanjian kedua belah pihak. Paham ya maksud saya ya? Siapa? Oke, itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, Mas Rudi, ini penelitian hukumnya normatif apa empiris? Normatif, Pak. Normatif. Kalau normatif itu isu hukumnya apa? Ini tidak adanya kurang adanya perlindungan terhadap debitor mengenai di dalam perjanjian, di dalam kesepakatan perjanjian itu debitor dibuat tidak mengerti atau tidak tahu tentang mana-mana klausula yang istilahnya yang agak disembunyikan atau kurang terang dalam perjanjian tersebut, sehingga timbul adanya keluhan dari penerima pinjaman itu Pak. Kemudian kenapa saya masuk ke hak asasi manusia, ini sifatnya si penerima pinjaman ini kena teror akibat perjanjian itu, karena yang disebabkan oleh Mas Rudi ya. jangan masuk dulu dalam perspektif hak asasi manusia ya. Coba diulangi dulu, pastikan dulu ini isu hukumnya apa. Tadi dikatakan tidak diatur. Apa benar tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi peminjaman online? Kalau transaksinya itu sudah diatur, akan tetapi perlindungan data pribadinya itu masih belum ada. Jadi diatur ya. Iya. Jadi undang-undang kita ya, hukum positif kita mengatur kan tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi peminjaman online itu kan diatur kan? Iya, Pak. Nah, kalau diatur terus yang bermasalah normanya di mana? Di bagian perlindungan data pribadinya, Pak. Perlindungan data pribadinya. Iya. Data pribadi debitor. Kan ini melalui sistem online, Pak. Jadi data pribadi seorang penerima pinjaman ini digunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pemberi pinjaman dengan secara sepihak oleh pemberi pinjaman gitu Pak. Berarti yang dipermasalahkan itu perlindungan data pribadinya saja, bukan kerugian yang ditimbulkan akibat perjanjian. Kerugiannya Pak. Itu yang dipermasalahkan perlindungan masalah data pribadi saja maksudnya. Iya. Hanya itu saja fokusnya. Ini Pak,
di perjanjiannya juga, Pak. Maksud saya perlindungan data pribadinya iya, kemudian di kontraknya juga iya, Pak. Ya, itu maksud saya. Jadi harus diperjelas Iya. ruang lingkupnya, Mas Rudi. Iya, Jadi ruang lingkup dari perlindungan hukumnya itu perlindungan hukum terhadap apanya gitu loh. Iya. Itu dilihat di normanya. Nah, kalau diatur norma-norma mana yang dianggap kurang melindungi gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau memang Anda asumsinya ada yang bermasalah dari normanya, berarti Iya. kan Anda harus menemukan, iya kan, isu hukum itu. Iya. Iya kan? Bagian-bagian mana norma yang tidak mampu melindungi, iya kan, Oke. terhadap kepentingan debitur, gitu loh. Iya. Itu maksud saya. Iya. Ya, karena ini normatif kan. Iya. Oke lah, saya anggap sampean nanti bisa dilanjutkan sama yang lain ya. Ya. Tapi di sini sampean masih kurang ini menurut saya, masih belum bisa meyakinkan kami terkait masalah isu hukumnya itu. Kapan nanti dilanjutkan? Kemudian yang kedua, yang ketiga, apa bedanya? Apa bedanya perlindungan hukum bagi debitur ya yang mendapatkan kredit dari kreditur di bawah OJK dengan yang tidak di luar yang di luar OJK? Apa bedanya? Ya, kalau kalau di luar izin OJK itu kan artinya OJK tidak menaungi hukumnya begitu, Pak. Sebentar ya, saya potong dulu. Kalau saya baca judulnya itu ada seolah-olah ada hipotesis ya, walaupun tidak wajib hipotesis ya, di pikiran Anda bahwa itu ada perbedaan perlindungan hukum bagi debitur ya yang mendapatkan kredit dari kreditur di bawah OJK dan kreditur di luar OJK. Ada perbedaan kan? Iya. Betul enggak? Saya boleh baca pikiran Anda. Ada perbedaan perlindungan kan? Iya, Pak. Ada perbedaan perlindungan hukumnya kan? Iya, Pak. Kalau ya sesuai izin OJK itu yang jelas sudah ada payung hukumnya dari Otoritas Jasa Keuangan, Pak. Yang ini di luar izinnya maksud saya. Di luar izin OJK, iya. Nah, saya baca pikiran Anda yang kedua lagi ya. Nah, berarti pikiran Anda itu mau mengatakan mestinya walaupun di luar izin OJK mestinya tetap dapat perlindungan hukum gitu. Maksud saya begini, Pak. Di luar izin Otoritas Jasa Keuangan ini debitur kadung bertransaksi kepada kreditor yang menyembunyikan seolah-olah ini masalahnya gini, Pak. Meyakinkan debitor ini sudah legal, tapi tahu-tahu mungkin ditelusuri itu di luar Otoritas Jasa Keuangan begitu, Pak. Oh, berarti begini, Mas. Berarti ketika sebelum bertransaksi, debitur itu atau calon debitur itu tidak tahu bahwa itu di luar izin OJK gitu maksudnya. Iya. Tidak tahu. Jadi sebelum bertransaksi itu berarti itu belum tahu ya apakah ini di bawah pengawasan OJK atau tidak ya. Iya. Juga termasuk klausula-klausula yang dibuat kurang jelas itu terhadap debitur. Enggak, maksud saya begini, Mas. Kembali fokus yang pertama tadi. Berarti pihak debitur itu memang tidak tahu ya kalau itu di bawah pengawasan OJK atau di luar pengawasan OJK. Iya. Berarti tidak tahu. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Kenapa kalau seperti itu tidak studi kasus aja, Mas? Studi kasus gitu. Studi kasus khusus mereka yang memang tidak tahu kalau itu memang di luar pengawasan OJK.
Bagaimana itu Kalau menurut saya? kalau studi kasus, saya ini sebenarnya fokus di perlindungannya saja, Pak. Iya, maksudnya fokus ke perlindungannya bagi debitur yang memang awalnya tidak tahu ini di bawah pengawasan OJK atau nggak tahu-tahu itu di luar pengawasan OJK gitu loh. Iya kan? Iya, Ya iya, itu anu Mas, artinya perlu dipertimbangkan. Seandainya ada kasusnya kan bagus ya kan? Ya. iya, Seandainya ada kasusnya kan bagus, walaupun tadi cuman pendekatan saja, pendekatan kasus, tapi nggak apa-apa kalau memang ada kasusnya gitu loh, ada kasusnya, ada. ada kasusnya ya. Ada di proposal tesis halaman 3 itu disebutkan salah satu permasalahan dapat dihimpun pemberitaan. Ini pemberitaan, Pak. News.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawati yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi Kukutek yang termasuk perusahaan fintech ilegal sebesar Rp700.000. Dalam pinjaman online itu dia diharuskan membayar 1 juta dengan tenor 10 hari. Nah, masalahnya muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seseorang pun yang menghubunginya atau tidak ada akses, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut. Sudah Terlebih, cukup Mas, cukup. ya, Saya cuma mau memastikan bahwa Anda punya iya, kasus-kasus yang bisa dipakai untuk mendukung analisisnya iya, Anda itu, ya kan? iya, Pak. Ya, jadi Anda punya modal itu. Ada Pak kasusnya, tadi kan bilang begitu kan? Iya, Ada kasus debitur itu tidak tahu kalau ternyata itu di bawah di luar pengawasan OJK kan gitu kan? OJK, iya. Oke, sudah fix saya paham itu. Kemudian yang terakhir Mas, kenapa kok perspektifnya HAM Mas? Maksudnya ya perspektifnya HAM, hak asasi manusia ya. Kalau berbicara hak asasi manusia itu kan luas sekali Mas, ya kan? Padahal ini kan fokusnya cuma pada hak-hak debitur, hak-hak kreditur, ya kan? Iya, Pak. Kok meluas kok pakai perspektif hak asasi manusia gitu? Iya. Mana itu? Di akhir latar belakang kami menyebutkan ini kurangnya perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online tersebut menarik perhatian banyak pihak untuk melakukan pembahasan melalui berbagai tulisan dalam jurnal ini. Akan tetapi yang HAM ini belum diteliti oleh orang lain, Pak. Kalau yang lain sudah banyak diteliti. Kenapa menjurus ke hak asasi manusia? Yaitu saya menilai bahwa perspektif ini dilakukan karena adanya bullying, teror, dan lain sebagainya itu sebab dari perjanjian itu sendiri. Di mana perjanjian itu debitur tidak merasa bersalah. Gitu. Kenapa ini kok diteror, dibully, dan lain sebagainya, mengancam. Sehingga timbul pikiran karya penulisan ini dibuat di perlindungan hak asasi manusia. Oke, cukup Mas. Ya, sebelum ditutup, Mas, perjanjian kedua belah pihak itu walaupun dilaksanakan secara online itu nanti ada tidak nanti di penelitiannya sampean itu ada analisis apakah ini memenuhi syarat sahnya perjanjian 1320 apa enggak? Ada enggak nanti analisis tentang itu? Iya, ada. Ada ya analisis tentang perjanjian kedua belah pihak dengan menggunakan perspektif 1320. Ini memenuhi persyaratan perjanjian atau enggak? Ada analisis tentang itu? Ada. Ada ya? Ya, Oke, saya kira cukup Bapak Ketua, dari saya mungkin itu sementara. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Majelis Penguji. Terima kasih.
Halo. Terus Pak Iya, Ketua. Pak. Halo. Iya, Pak Zain Halo. sudah ya? Sudah Pak Ketua. Iya, oke. Yaitu tadi Rodi ya disampaikan oleh Pak Zain, silakan dicatat dulu. Nah, selanjutnya silakan saya berikan waktu kepada Ibu Woro. Silakan Bu Woro. Baik. Silakan Bu Baik. Woro dulu. Ya, Ya. baik. Terima kasih Pak Iya, ya. Zainuri. Aduh, ini suaranya ini ya. Ya, baik. Mas Rodianto, selamat malam. Selamat malam, Bu. Juga selamat malam untuk Pak Zainuri dan Pak Zainuddin. Selamat malam. Kalau tadi saya mendengar pertanyaan-pertanyaan masukan dari Pak Zain ke Mas Rodianto ya. Ya. Kenapa judulnya? Ini hanya masukan dari saya. Kalau Ya. memang seperti itu kenapa judulnya nggak diarahkan untuk yang artinya tadi kan pertama ada kerancuan ya, ada pengguna media sosial. Padahal Ya. belum tentu ya ini seorang yang Ya. punya HP itu dia punya medsos. Walaupun mungkin kalau Ya. dikatakan sekarang itu ada HP yang pinter, smartphone, ada Ya. Android gitu. Orang mau YouTube, mau Instagram, mau WhatsApp ya, itu kan bebas ya. Bebas. Nah, kenapa tidak difokuskan saja ini judulnya itu untuk pinjaman online, jadi langsung aja ya mungkin ya ke Pinjaman online. korban Iya. pinjaman online. Jadi korbannya langsung ke korbannya ini yang pinjaman online yang tidak yang di luar izin otoritas jasa keuangan, artinya langsung mungkin ke korbannya gitu loh. Karena di penelitiannya, di proposalnya Mas Rodianto itu di satu sisi memang awalnya tentang perdata ya, keperdataan, jadi pinjam meminjam ya, jadi perjanjian pinjam meminjam uang. Cuma kalau sekarang itu trennya itu orang nggak usah ke bank, dia cukup menggunakan aplikasi untuk download, terus dia nyebutkan mungkin nama, KTP, nomor HP begitu ya, itu dia dapat kredit, nggak usah susah-susah ke bank. Kalau ke bank kan mesti ini ada jaminannya, entah sertifikat ya, entah BPKB dan sebagainya. Nah ini yang harusnya nih ya, di dalam perjanjian ini tadi kan juga disebut BW ya, Beginner of Wedlock ya, pasal 1320 itu sahnya perjanjian ya, sahnya perjanjian kan ada kata sepakat, pemberi pinjaman ini menyodorkan ini, sementara yang mau pinjam calon debiturnya menyodorkan ini. Berarti kalau ada pinjaman berarti sudah ada kata sepakat. Nah sekarang awalnya dari keperdataan, tetapi akhirnya ini nanti kalau dia tadi disebutkan sama Mas Rodianto bahwa menyebut ada kasus pendekatan. Nah kalau pendekatan kasus itu yang mau digunakan itu apakah kasus itu sudah sampai ke pengadilan? Harusnya begitu kalau memang pendekatan kasus pertama itu. Kemudian yang kedua, dari keperdataan itu akhirnya muncul korban ya, victim ya. Walaupun korban ini dia tidak mungkin ketika dia jatuh tempo bayar dia nggak bisa. Nah, kemudian karena mungkin dia nunggu uangnya, gajiannya belum keluar gitu, keluarnya bertanggal ini, padahal sudah jatuh tempo sama yang pemberi pinjaman tadi, si kreditur itu, dari 700.000 jadi 1 juta misalkan ya, seperti itu. Nah yang perlu difokuskan di sini, kenapa di
judul ini tidak langsung fokus ke korban. Jadi perlindungan korban pinjaman online gitu loh. Online di luar izin otoritas jasa keuangan. Kalau seperti itu kan tetap ada cantolannya, awalnya dari perdata, kemudian nanti bisa ke Pidana. Sehingga nanti kalau memang ini si krediturnya, taruhlah kreditur dalam tanda kutip ini dia membuli, nah ini kan sudah masuk ranah pidana. Saya pengen konfirmasi itu, kenapa enggak dimasukkan ke situ. Jadi cantolan perdatanya itu awalnya masalah ini timbul, masalah tentang pinjaman online ini timbul, nih ada cantolannya, kemudian perlindungannya juga nyantol begitu. Iya. Saya pengen konfirmasi aja. Iya, baik Bu. Silakan dijelaskan. Memang di awal itu mengenai perjanjian, tapi akibat perjanjian itu saya rasa ada unsur pidana di situ, masuk ke ranah pidana karena menteror, membuli dan lain sebagainya. Kemudian terkait judul, ini memang perlindungan pengguna media sosial sebagai debitur pinjaman online. Ini yang saya tulis, Bu. Harusnya kan korban, Mas, itu. Ya. Karena nggak semua pengguna media sosial tuh jadi korban, jadi fokuskan saja ke korban. Perlindungan korban pinjaman online di luar izin otoritas jasa keuangan tuh malah lebih langsung terfokus gitu loh. Secara spesifik ya, Bu? Iya. Jadi ini kan korban dia ini. Iya. Korbannya kenapa? Ya kan kalau kita buka HP ya, entah itu kita mungkin main game, buka YouTube, itu kan pasti ada yang kayak sponsor yang sliwer gitu, pinjaman online, tinggal ketik ini gitu ya. Iya. Langsung mungkin kita iseng atau klik gitu, padahal maksudnya kita nggak mau pinjam ya, mungkin hanya iseng, akhirnya bisa masuk. Dan kita juga nggak tahu bahwa ternyata yang menawarkan itu dia di luar tidak terdaftar di OJK. Padahal kita tahu bahwa OJK itu hanya bisa memantau, mengawasi itu pinjol-pinjol yang memang terdaftar. Yang di luar itu tidak terjangkau seperti itu. Bahkan kalau kita lihat tayangan di televisi, di mungkin di YouTube, di koran atau di berita online gitu ya. Itu mereka yang mau jadi pinjaman online yang dalam arti pinjaman online ilegal, mungkin bisa aja ditambahi pinjaman online ilegal gitu ya, itu biar lebih fokus gitu. Itu pelakunya tuh justru banyak orang-orang yang bukan orang Indonesia, warga negara asing. Itu yang jadi cukong-cukongnya seperti itu. Nah ini saya rasa ini penelitian Mas Rodianto lebih baik difokuskan. Jadi memang ke perlindungan korban ya, benar tetap ada cantolannya perdata awalnya, akhirnya nanti mengerucut nanti ke pidana, perlindungannya seperti apa gitu. Iya. Itu yang masukan dari saya. Jadi juga tadi yang disampaikan oleh Pak Zainuddin ya, bahwa memang ada ketidakkonsistenan istilahnya pemakaian kata debitur dengan konsumen gitu ya. Konsumen, iya. Seperti itu. Jadi nanti difokuskan saja, memang kalau memang nanti sudah mengerucut ini perlindungan korban pinjaman online. Kalau sudah pinjaman berarti otomatis dia debitur. Iya. Ya. Jadi nggak usah nyebut debitur lagi, korban pinjaman online di luar otoritas jasa keuangan, itu akan lebih fokus dan mengerucut gitu. Dan nanti juga ini ya artinya jangan terlalu banyak kita seperti yang di studi kepustakaan tadi di tinjauan pustaka, lebih ke istilah-istilah yang sifatnya lebih
ke apa ya tentang keuangan seperti itu ya, ya itu bisa untuk cantolan Iya. tapi jangan terlalu banyak. Jadi nanti fokuskan bagaimana ke ranah hukumnya, ke perlindungan hukumnya, terutama perlindungan terhadap korbannya gitu. Itu Iya. masukan dari saya, Mas. Oke. Iya. Terima Mungkin kasih, Bu. begitu ya. Mungkin begitu Pak Senuri dari saya. Ini saya memberikan masukan biar apa ya? Biar judulnya ini lebih mengerucut, tidak melebar kemana-mana gitu. Karena kalau hanya apa perlindungan hukum itu apa aturannya itu ya memang sudah diatur, yang diatur itu yang memang dilindungi ya seolah apa yang ojek apa pemilik atau foundernya pinjol-pinjol yang terdaftar di OJK. Sementara yang tidak di OJK ya misalkan saya tahu-tahu ditawari seperti itu, ternyata dia ilegal, kan kita nggak Iya. bisa apa nggak dapat perlindungannya seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik difokuskan langsung perlindungan terhadap korban pinjaman online yang di luar itu apa di luar OJK itu. Jadi begitu dari saya. Monggo Pak Senuri. Saya kembalikan. Halo. Halo, Pak Senuri. Pak Senuri. Halo Pak Iya. Senuri. Halo. Halo Pak Senuri. Mungkin baru ini ya. Pak Ya, Senuri masih bersama kami di ruang Zoom. Ya sambil nunggu Pak Senuri, masukan saya tadi begitu ya Pak Senudin, jadi lebih difokuskan ke korban karena korban itu berarti dia sudah menjalani step dia sebagai debitur gitu loh. Jadi langsung saja begitu fokusnya. Jadi nggak kemana-mana gitu. Ya Bu, betul itu Bu. Mas Rudi dicatat ya. Iya, Pak. Siap. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini ya, saya mohon maaf tadi sedikit ini ya, tidak nyambung. Silakan dianut dengan Pak Zen dan Pak Zainuddin sama Bu Woro ya. Karena saya mohon maaf ini, ada saudara saya ini kecelakaan ini. Oh iya ya nggak apa-apa. Jadi ini saya Iya, sudah sampaikan ke Pak Zainuddin bahwa lebih baik difokuskan dari judul tuh biar Iya, nggak iya, kemana-mana. Ya, iya, Tentang korban yang Iya, korban pinjaman online yang tidak terdaftar di luar OJK gitu. Jadi Iya, iya, fokus iya. gitu. ya. Masuk Oke, punya. gini, saya berikan waktu ke Pak Zainuddin sama Bu Woro ya. Saya ini, ya nggak bisa konsen ini, soalnya saudara saya kecelakaan ini. Ya ya nggak apa-apa, Iya, Pak. iya. Iya, Jadi saya, iya, Pak. saya Nggak apa-apa. izin dulu ya. Silakan di Bu Woro yang mimpin proposal ini ujiannya ya. Saya Ya. izin keluar dulu ya. Ya 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 ya. Ya. Mohon maaf semuanya dulu Ya ya. sama-sama. Ya. Monggo Pak. Ya. Ya, begitu itu masukan dari saya Pak Zainuddin. Bagaimana pendapat Pak Zainuddin? Jadi biar apa fokus penelitiannya Mas Rodianto ini biar bisa mengerucut gitu loh, nggak kemana-mana gitu loh. Ya, saya setuju. Jadi fokus saja ke perlindungan korbannya. Jadi Mas Rudi tidak lagi terjebak dengan penggunaan istilah-istilah lain seperti Ya istilah-istilah Pak. perbankan gitu. Iya, Pak. Ya walaupun awal-awal bisa disebutkan hanya untuk cantolan, nanti mengerucut bagaimana korban itu seperti itu. ya untuk yang satu itu saya setuju dengan Ibu. Kemudian Mas Rudi boleh kalau misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh beliau dan oleh Woro atau oleh saya, silakan saja. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan. Oke. Mungkin Ibu bisa memberikan kesempatan kepada Mas Rudi. Iya. Nanti ada Mana, Mas tambahan Rudi? juga Mas Rodi. Nanti Iya, Bu. masukan saya karena ini bicara korban, nanti juga tambahkan
untuk tinjauan pustakanya tentang korban, ya. Korban kejahatan bukan berarti, karena kalau sudah pinjaman online penipuan itu kan sudah korban kejahatan. Nanti Korban. tentang victim korban itu juga harus dimasukkan gitu ya, untuk apa, untuk menambah pengayaan dan juga nanti untuk analisisnya Mas Rodi gitu. Baik, Bu. Buku-buku tentang apa, korban kejahatan itu juga dimasukkan. Sekarang kan kejahatan tuh nggak misalkan oh orang dibunuh atau orang dipukul gitu, nggak sekedar itu. Iya. Dibully lewat media sosial pun juga itu korban kejahatan juga ya, karena bullying kan juga termasuk kejahatan ya. Artinya memang nanti bisa dicantolkan dengan itu tadi, kelemahannya di negara kita belum ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi, itu kan memang belum ada ya. Iya, Bu. Saja kaget ya, saya nasabah sebuah bank ya, bank BNI taruhlah begitu. Iya. Ya. Nah, sebagai nasabah BNI, saya tahu-tahu ditelepon sama apa, itu apa yang kredit card gitu. Anda namanya Boro gini-gini ya, dengan apa alamatnya ini kami nawari. Saya loh, kok bisa ini ke asuransi juga bisa ke kredit card, apa urusannya? Nah, padahal dia tanya, kok tahu data saya dapat dari pihak bank BNI. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu contohnya begitu ya, itu bisa dimasukkan bahwa ternyata biarpun kita nasabah sebuah bank plat merah, nah, ternyata juga mereka asal ngasih data seperti itu. Begitu Mas. Jadi nanti bisa dikupas panjang lebar di dalam apa? Pembahasan. Di dalam pembahasan. Jadi fokuskan saja itu ke kurban ya. Gitu. Iya, Bu. Jadi begitu dari saya. Mungkin Pak Zainuddin ada tambahan, atau mungkin Mas Rodianto ada yang mau ditanyakan ke saya sama Pak Zainuddin? Ya, baik, Bu. Pak Zainuddin, Pak Dr. Zainuddin dan Bu Dr. Warawinandi, saya berterima kasih atas ujiannya ini. Ini menjadi kekonsistenan saya dari segi judulnya. Terima kasih telah ada arahan dari Bapak Ibu, kemudian secara konsisten di bagian korban begitu. Jadi tidak adanya kata-kata yang mencela ini, ada debitor atau konsumen atau pengguna media sosial begitu, Bu. Saya sangat berterima kasih di ujian proposal ini. Saya sudah mengarahkan arahannya. Terima kasih. Baik, Pak Zainuddin ada yang mau disampaikan lagi ke Mas Rodianto? Ya, sedikit Ibu. Mas Rudi, kalau misalnya nanti arahnya ke perlindungan korban, berarti Anda juga harus menyiapkan bahan-bahan hukum primernya terkait cantolan-cantolan pasal di pidana, Mas Rudi. Kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ini, misalnya ya, tadi sedikit ada penjelasan, ini sangat mungkin nanti cantolannya ke pasal-pasal pidana, ya kan, kalau berbicara perlindungan korban itu. Apakah itu penipuan, apakah itu penggelapan, dan sebagainya kan. Itu memang sering terjadi, Mas Rudi. Kita di Polres itu kemarin juga dimintai keterangan dari ahli, itu awalnya perjanjian keperdataan. Semuanya memenuhi syarat sahnya perjanjian. Tapi dalam perjalanannya kemudian tuh bergeser ke pidana. Dana yang kita serahkan berdasarkan perjanjian keperdataan yang sah itu ternyata digelapkan gitu. Sehingga bergeser ke pidana, masuk ke pasal-pasal pidana, ke pasal penggelapan itu. Nah, oleh karena itu mungkin Anda juga perlu menyimak kasus-kasus yang semacam ini. Jadi sangat mungkin perjanjian keperdataan itu ya, itu pada akhirnya bergeser ke pasal-pasal pidana gitu ya.
Mas Iya. Rudi, sekedar tambahan bahwa di sekitar kita di Sumeneb itu terjadi yang apa namanya model-model praktek seperti itu dan korbannya banyak. Kalau berbicara korbannya banyak itu, ya. Iya. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Kalau sudah cukup, terima kasih Mas Rodi. Jangan terlalu lama ya. Misalkan ya taruhlah nanti sambil kan tadi sudah dicatat ya masukan dari Pak Zainuddin dan masukan dari saya. Nanti segera kerjakan. Ya kalau bisa 1 bulan ini nanti sambil bimbingan, sambil saudara konsultasi juga bisa dengan saya, bisa dengan Pak Zen yang kalau mau memberi masukan tentang tadi bahwa ternyata di Sumeneb juga banyak begitu dari yang awalnya perdata jadi pidana seperti itu ya. Juga ke Pak Zainuddin juga boleh. Oke. Jadi begitu yang saya sampaikan, jangan terlalu lama biar nanti bulan Juni atau Juli lah nanti bisa ujian ya, bisa cepat selesai begitu. Baik begitu yang saya rasa sudah cukup. Waktu saya ke ruangan nih meeting room ini saya kembalikan ke admin, ke Mas Fikri ya. Halo Mas Fikri. Halo Mas Fikri, Mbak Evi. Mbak Evi, Mas Fikri. Halo. Halo Mas Fikri, Mbak Evi. Halo. Mas Fikri. Mbak Evi. Mbak Evi. Kayaknya Mas Fikri dan Mbak Evi tidak respon. Tidak standby atau ditutup langsung gitu aja ya Pak ya? Ya Ibu, sudah cukup Ibu. Ya baik, terima kasih, segera kerjakan ya. Jadi yang jelas judulnya harus dirubah, difokuskan ke korban gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri, selamat malam dan tetap jaga kesehatan, bahwa pandemi belum usai tapi semoga nanti kita bisa ketemu, kalau bimbingan bisa tatap muka itu lebih enak gitu ya daripada lewat online. Kadang lewat online itu kurang memuaskan gitu ya. Iya betul Bu. Betul. Ya tetap jaga kesehatan. Akhir kata, selamat mengerjakan dan nanti jangan lupa rajin-rajin berkonsultasi. Terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Zainuddin. Ya. Selamat malam Ibu. Ya. Selamat malam Bu. Ya, baik. Kita live ya. Oke, baik.